Hai para pejuang buah hati, kembali lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar. Saya berpraktek di Morul IVF Jakarta, Bunda International Clinic. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah pada sperma. Kita mengetahui bahwa sebagian pada program bayi tabung indikasinya adalah karena masalah sperma. Artinya sperma yang tidak mencukupi untuk hamil alami maupun inseminasi, sehingga hanya bisa dipakai untuk program bayi tabung. Nah, pada kondisi-kondisi sperma seperti apa yang mengharuskan langsung bayi tabung, artinya tidak bisa diprogram dengan cara lain, itu yang akan kita diskusikan. Tentu yang pertama adalah jika pada ejakulasi, artinya pada saat sperma dikeluarkan, tidak ditemukan sel sperma, artinya hanya ditemukan airnya saja. Jadi air maninya tidak berisi sperma atau yang kita sebut dengan azoospermia. Jadi bisa ejakulasi, bisa mengeluarkan cairan tapi tidak mengandung sperma. Nah, hal ini sudah kita bahas sebelumnya, bisa masalahnya di buah zakar atau masalahnya di transportasi, artinya saluran sperma yang tersumbat. Dalam kondisi ini tentu kita harus mengambil sperma langsung dari buah zakar atau dari saluran sperma, dan jika diperlukan sperma itu hanya bisa dipakai untuk program bayi tabung. Tentu kalau tidak ada sperma maka tidak bisa ikut untuk program bayi tabung. Itu yang pertama yang mengharuskan mengikuti program bayi tabung karena kondisi sperma. Masalah yang kedua adalah jumlah sperma atau konsentrasi sperma yang dikeluarkan per cc. Normalnya artinya dianggap bisa menghamili secara alami itu kalau konsentrasi sperma di atas 15 juta per cc. Kalau di bawah itu tentu akan menurunkan peluang hamil dengan cara alami maupun inseminasi. Jika sperma sudah di bawah 10 juta konsentrasinya, umumnya dianjurkan untuk langsung ikut bayi tabung. Apalagi kalau ditambah gerakan sperma yang bagus juga sangat buruk. Umumnya jika gerakan sperma yang bagus itu artinya yang bergerak lurus ke depan atau masih bergerak aktif di bawah 20%, kondisi sperma seperti ini tentu sulit untuk dipakai untuk inseminasi, sekalipun dianjurkan untuk langsung bayi tabung. Juga jika bentuk sperma normal, jadi sperma normal itu ada kepala, leher, ekor. Jika sebagian besar, umumnya kita anggap jika di bawah 4% yang bentuknya normal, ini juga sulit untuk bisa hamil secara alami atau inseminasi. Cuman kalau hanya tunggal bentuk sperma saja yang buruk, kita masih bisa mencoba untuk melakukan inseminasi jika konsentrasinya maupun gerakan sperma masih bagus. Tapi jika konsentrasi sperma dan gerakan sperma juga tidak bagus, maka kita anjurkan untuk langsung ke bayi tabung. Jadi pertama tadi tidak adanya sperma, kedua konsentrasi sperma, kualitasnya itu gerakan maupun bentuknya yang rendah, itu tentu lebih dianjurkan untuk mengikuti program bayi tabung. Kemudian yang ketiga yaitu jika kemampuan sperma untuk membuahi sel telur kemungkinannya sangat kecil. Nah, sekarang kita bisa melakukan pemeriksaan DNA fermentasi untuk menilai apakah sperma walaupun normal, artinya jumlahnya normal, kualitasnya normal, apakah sperma tersebut bisa membuahi sel telur. Itu kita melakukan pemeriksaan DNA fermentasi. Kalau DNA fermentasinya tinggi, itu kemampuan sperma atau fungsi sperma sudah sangat menurun. Artinya kemungkinan sperma untuk membuahi sangat kecil. Dalam hal ini tentu lebih dianjurkan untuk mengikuti program bayi tabung. Nah, kondisi-kondisi inilah yang mengharuskan pasangan suami istri, apapun kelainannya pada istrinya, lebih dianjurkan untuk mengikuti program bayi tabung, karena peluang untuk hamil alami maupun dengan cara inseminasi sudah sangat kecil atau mustahil. Nah, dengan program bayi tabung, kondisi sperma seperti tersebut yang dulunya tidak memungkinkan untuk terjadi kehamilan, dengan adanya program bayi tabung
apalagi dengan teknik ICSI, intracytoplasmic sperm injection atau IMSI, itu peluang hamil akan meningkat. Nah, mungkin ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi pasangan suami istri untuk menentukan kapan sebaiknya langsung mengikuti program bayi tabung. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.